Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini ada ponsel Redmi 4A. Kondisinya seperti ini ya. LCD-nya, touchscreen-nya hancur. Kemudian ada tompel, remuk semua ini. Langsung saja ini mau saya lepas. Nah, ini ada tompelnya ya di sini. Di sini juga ada. Touchscreen-nya juga sudah hancur. Nggak bisa ya, harus dimatikan dulu kalau mau nyoba touchscreen. Langsung saja ini mau saya lepas, mau saya ganti touchscreen-nya ya. Jadi LCD-nya ada tompel dan touchscreen-nya hancur. Ini mau saya perbaiki seperti biasa ya, menggunakan mika tipis untuk membuka atau melepaskan LCD-nya. Seperti biasa ini saya berusaha untuk membuka dengan memasukkan mika ke bagian paling bawah dari LCD ya. Jadi di bawah, paling bawah atau di tulang tengahnya, agar mudah untuk membukanya. Jadi seperti ini, saya sedikit tekan ke atas, kemudian kalau sudah terbuka bagian bawahnya, kelihatan bagian paling bawah LCD, baru dimasukkan mika agak dalam. Sudah terbuka bagian sebelah kirinya, kemudian menuju sebelah kanan ya, tinggal dipanasi sedikit, kemudian didorong mikanya, dimasukkan sedikit demi sedikit sampai masuk ke dalam. Kalau sudah terbuka seperti ini sudah sangat mudah ya bukanya. Kalau sudah seperti ini, tinggal bagian bawah ini cukup dipanasi, kemudian digoyang-goyang ya, kanan kiri, nanti lemnya akan terbuka sendiri. Sudah terbuka, kemudian tinggal ditarik. Kalau masih susah, dilihat lemnya, kemudian diangkat ya, karena sudah kelihatan sebagian besar. Fleksibelnya juga kelihatan, jadi bisa dibersihkan lemnya. Kemudian ini bagian sini ya, bagian atas ini yang akan dilepas nanti harus dibersihkan ya, harus benar-benar bersih dari lem, rata, jadi nanti tidak kena apa itu namanya, saya lupa namanya malah. Pokoknya harus dibersihkan sampai bersih sebelum dilepas touchscreen-nya. LCD-nya masih aman ya, gambarnya masih kelihatan, tidak ada pecahnya maksudnya, tapi tombelnya masih tetap ada. Nanti dibersihkan tombelnya.
Ini saya tes touchscreen-nya dulu ya. Sepertinya bisa normal, tidak ada masalah touchscreen-nya, jadi bisa dipasang nanti. Ini selanjutnya saya siapkan dulu untuk melepas touchscreen-nya ya. Sebelum dilepas ini saya kasih selotip isolasi agar nanti pecahnya tidak kemana-mana, dan juga agar nanti waktu dilepas atau diseset pecahnya itu tidak mengenai LCD ya. Kalau diseset kan nanti ya, mungkin menyebar itu, terus bisa jadi menekan atau yang bagian yang tajam kena LCD ya, bisa kena LCD. Untuk menghindarinya harus seperti ini ya, dikasih isolasi atau selotip tape biar tidak kemana-mana dan biar tidak lari atau ketekuk nanti malah kena nancep di LCD jadi rusak. Oke, ini langsung saja di sini ya, pakai separator. Ini biasanya saya nunggu dari 0 sampai angka 9, panasnya 9 ya, sekitar 3 menit sampai 4 menitan. Pastikan bagian atas, bagian yang awal atau dimulainya melepas touchscreen yang dikasih di seset yang pertama kali, bagian atas itu harus bersih ya, tidak ada lem atau tidak ada kotoran atau apapun, jadi nanti bisa pas ya. Kalau ada lem atau apa nanti agak keangkat sedikit, nanti malah kena bagian apa itu namanya, yang bagian tengah yang hitam-hitam itu, lupa saya namanya. Panasnya 9, kemudian sekitar dari 0 sampai 9 itu sekitar 3 menit sampai 4 menitan. Biasanya saya ya 4 menit, paling lama 5 menit, tapi nggak boleh lama-lama, nanti tompelnya tambah banyak ya biasanya, karena sudah ada tompel. Kalau kelamaan nanti tompelnya makin banyak. Ini pasti nambah ini tompelnya kalau seperti ini dipanasi biasanya. Selesai dilepas, kemudian dibersihkan pakai thinner ya. Setelah pakai thinner, kemudian diulang lagi dibersihkan menggunakan minyak kayu putih. Tapi pastikan setelah menggunakan minyak kayu putih harus benar-benar dibersihkan ya minyak kayu putihnya. Jangan sampai masih ada sisa atau basah ya, masih basah di bagian layarnya. Jangan sampai ada minyaknya. Jadi harus benar-benar dikeringkan minyaknya. Saya tes dulu LCD-nya masih bisa gambar atau tidak, ataukah tompelnya tambah. Kalau ada ya harus dihilangkan dulu tompelnya. Tambah besar ya, tengah ini ada tompelnya, pas di tengah ini.
tambah banyak dan ada yang besar sendiri. Itu karena tadi kepanasan ya, tapi tidak masalah sih, bisa dihilangkan itu. Mungkin diulangi setiap 1 jam, dimasukkan ke vakum, dimasukkan ke bubble remover ya, M triangle ini sayang. Ini pakai kompresor ya, nyalakan dulu kompresornya. Biasanya panasnya berapa ya, 4, 5, 6 enggak masalah. Biasanya sekitar 1 jam dilepas, dicek lagi, 1 jam dilepas, dicek lagi, seperti itu. Diulangi sampai bersih, sampai tompelnya atau dotnya hilang. Itu biasanya tergantung besar dan banyaknya tompel atau dot ya. Semakin banyak ya semakin lama. Biasanya sekitar 3 kali sampai 4 kali, cuman kalau banyak ya bisa sampai 6 kali sampai 7 kali. Kalau saya ngilangin tompel biasanya itu setiap 1 jam saya cek, setiap 1 jam dicek gitu ya. Jadi tidak sampai berjam-jam di dalam tidak dicek. Setiap 1 jam atau 2 jam bisa dicek. Kalau parah ya mungkin setiap 2 jam, 1,5 jam dicek tompelnya sudah berkurang atau belum, atau tidak ya. Sudah 1 jam akan saya cek. Biasanya sih masih ya, karena tadi banyak sekali. Kalaupun hilang baru sedikit yang hilang, dan sebagian pasti masih ada tompelnya. Ini masih ada di bawah ya, tapi bagian atas sudah bersih, tinggal bagian bawah yang tengah ini ya, lainnya sudah tidak ada. Berarti tinggal diulangi lagi, masukkan lagi 1 jam lagi, nanti dicek lagi. Setelah 1 jam cek lagi, apakah masih ada? Biasanya masih ada, tapi sudah berkurang. Kita cuma ngecek aja, harus dicek-cek terus ya, tiap 1 jam. Tidak masalah, memang harus seperti itu. Ini sudah berkurang tapi masih ada, jadi diulangi lagi. Pokoknya setiap 1 jam dicek sampai benar-benar bersih dan hilang. 1 jam cek lagi. Kalau sudah bersih baru dipasangi lem oka kering dan juga pasangi touchscreen-nya. Masih ada ya ini, tapi sudah mulai menipis. Langsung saja saya lepas baterai, matikan, masukkan lagi 1 jam lagi. Berarti ini bisa sampai 5 kali ya, 5 kali dimasukkan di bubble remover M triangle. Ini panasnya, temperaturnya 4,5 ya. Bisa 5 enggak masalah, 6 juga enggak masalah. Kalau enggak ada LCD-nya, enggak ada touchscreen-nya, agak panas enggak masalah. Tapi kalau ada touchscreen-nya bisa
bikin tuskin jadi rusak ya kalau terlalu panas atau terlalu lama di dalam. Kalau ada tuskinnya kan tekanannya besar ya, jadi tuskinnya jadi rusak bisa. Ini masih ada sedikit. Cek lagi tiap 1 jam dicek. Ini sudah bersih ya, udah mulus kelihatan ya. Tadi kelihatan pas waktu nyala baterai lemah, tadi muncul layar putih bersih ya. Jadi sudah bisa dipasangi lem dan juga touchscreen. Berarti sampai 5 kali, berarti 5 jam. 5 jam baru bisa hilang. Waktunya masang lem Oka kering. Pastikan benar-benar bersih. Jangan sampai ada debu. Kalau ada pun ya jangan sampai ada banyak-banyak debu. Ada debu pun ya tidak ada masalah sih sebenarnya. Saya pernah ada debunya itu, tapi ya debu tipis ya, nggak sampai ada seperti batu kerikil ya, nggak bisa. Tapi debu yang tipis, jadi kalau ditempel lem nggak masalah. Udah bersih, langsung tempelkan lem Oka keringnya dengan menggunakan roller. Dimulai dari bawah, langsung tarik ke atas. Ini bagian pojok ini ada gelembung, ada bubble. Nanti akan saya hilangkan bubble-nya. Cara menghilangkan bubble, ini saya potong dulu bekas-bekasnya, sisa-sisa bagian pinggir-pinggirnya, karena ini tadi besar ya, cukup besar, kebesar. Pastikan pisaunya, cutter-nya lancip ya. Kalau nggak lancip nanti malah bikin rusak ya, lemnya tertekuk-tekuk, bikin jadi bubble. Jadi harus benar-benar tajam ya. Dipotong kalau nggak tajam. Ini ada, nah di sini ada bubble, sini juga ada 2 ya. Alah, malah kena tangan saya ini. Yang ada bubble ini saya masuki apa yang namanya ini, jarum ya. Saya gesek-gesek biar pecah ya, karena bubble-nya itu kalau nggak pecah nggak bisa dimasuki lem. Ini saya kasih lem Oka basah, jadi dilubangi ya yang tadi, tapi jangan pelan-pelan saja. Bagian yang ada bubble-nya, gelembungnya itu dipecah biar dimasuki
lem oka basah seperti ini. Ini ada beberapa bagian saya kasih lem oka basah. Kemudian bagian yang terkena tangan saya tadi juga saya kasih lem oka basah. Jadi lem oka basahnya sangat berguna ya buat ngilangin bubble. Ini saya masukkan ke laminating press ya. Nyalakan vakumnya, tunggu sampai biasanya minus 65, baru kemudian di press. Setelah minus 65 di press sekitar 20 detikan sampai 30 detik, baru diangkat lagi, kemudian dimatikan vakumnya. Pas diangkat dimatikan saja. Ini saya press sekitar 30 detik ya, 20 detik ya enggak masalah. Kemudian ini sudah saya matikan vakumnya, karena sudah di press jadi ya dimatikan vakumnya enggak apa-apa. Kemudian diangkat pressnya setelah 30 detikan. Selesai, masuk lagi ke M triangle bubble remover. Masih ada gelembung-gelembung sedikit-sedikit, dimasukkan ke sini nanti akan hilang. Kalau masang touchscreen biasanya 30 menit dimasukkan ke sini ya. Kalau biasanya 30 menit sudah bersih, gelembungnya sudah tidak ada, sudah rapi semuanya, rata seperti LCD baru. Sudah 30 menit, cek, sudah tidak ada tompel, sudah tidak ada bubble, sudah jadi selesai. Tinggal tes gambarnya sama touchscreen-nya ya. Kalau sudah bisa berarti sudah selesai. Tinggal bikin nota. Seperti LCD baru ya, bersih, rapi, indah. Sekarang tinggal masang ke LCD-nya, ke tulangnya, kemudian kasih lem ya, tinggal kasih lem kanan kiri atas bawahnya, dan selesai.
Jadi ini sudah selesai ya, tinggal ngasih lem. Ini juga saya pasang dulu tutup belakangnya, semua baut-bautnya dipasangin lagi sebelum dilem. Sekarang waktunya ngasih lem. Semuanya sudah dipasang, tutup belakangnya, slot simnya, rumah simnya, tinggal ngasih lem tok dan selesai ya. Lemnya nggak usah banyak-banyak, terutama yang bagian samping kanan kiri. Yang dibanyakin bagian atas atau bawah saja tidak masalah, sampai yang penting ada lemnya, itu aja. Biar nanti kalau balik lagi mau baik itu sini lagi atau yang lainnya lebih mudah melepasnya maksudnya. Oke, sudah selesai. Ini saya kasih solasi ya, biar rapat, biar nekan ya, lemnya biar tidak terbuka. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.